Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini hingga seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Walaupun meminta maaf tidak harus nunggu Syawal, ya izinkan saya memohon maaf untuk setiap kesalahan saya, baik yang sengaja maupun tidak saya sengaja. Walaupun biasanya kalau saya minta maaf jamaah nyeletuk. Kalau Ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Maghrib ini saya diminta untuk mulai pembahasan tentang muamalah, tentang masalah muamalah. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Muamalah. Jadi saya mau bicara secara umum dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan fikih muamalah. Referensi kita, rujukan kita masih sama ya, yaitu kitab Matan Abi Syuja atau Takrib. Insya Allah masih rujukannya masih sama. Cuman saya ingin kasih prolog terlebih dahulu tentang masalah muamalah ini. Jadi ibadah itu secara umum dibagi dua ibadah itu. Jadi ada ibadah mahdhah,
murni hubungannya dengan Allah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah yang tidak murni hubungannya dengan Allah. Jadi ibadah itu secara umum dibagi dua, ada ibadah mahdhah, ibadah yang murni hubungannya langsung dengan Allah, ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni hubungannya dengan Allah. Untuk ibadah ghairu mahdhah ini seringkali dikenal dengan istilah muamalah itu. Dengan istilah apa? Muamalah. Hubungannya dengan sesama ya, dengan sosial. Sehingga ada banyak aktivitas-aktivitas yang tampaknya itu duniawi gitulah kira-kira. Tapi ternyata bernilai ibadah. Jadi dia aktivitas duniawi tapi bernilai ibadah. Dan ini harus dibedakan antara mana ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah dan mana aktivitas yang bernilai ibadah, itu beda, atau yang disebut dengan muamalah itu beda. Kalau ibadah mahdhah itu nanti erat hubungannya dengan ritual. Sementara berbeda dengan ritual itu seremonial, itu beda. Di sini kita tidak boleh main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Nggak boleh kepiah uyah, nggak boleh main pukul rata, nggak boleh. Karena ada sebagian orang karena tidak paham kaidah dasar tentang ibadah dan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Mana ibadah dan mana muamalah, mana ibadah, mana yang bernilai ibadah, mana ibadah, mana ritual, mana seremonial. Di sini kadang orang ya tadi main pukul rata itu, seolah-olah dipukul rata semuanya ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah. Padahal ternyata tidak semuanya itu bernilai ibadah mahdhah. Pada sebagiannya itu berlaku ketentuan yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah. Karena nanti kaidahnya itu berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah dengan muamalah itu kaidah dasarnya itu beda. Kalau ibadah mahdhah yang hubungan langsung dengan Allah, kaidah yang umum kita dengar adalah atau yang umum kita kaji adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadulla dalil ala tasyri'iha. Jadi hukum asalnya ibadah mahdhah itu adalah terlarang hingga ada dalil yang mensyariatkannya. Sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, ini berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Hukum asalnya begitu, hukum asalnya. Sampai ditemukan dalil yang melarangnya, maka itu menjadi terlarang kemudian. Saya ambil contoh misalnya. Tadi di kesempatan awal saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin misalnya. Walaupun saya tidak meyakini harus di bulan Syawal mengucapkan hal itu, tapi saya mengambil momentum Syawal untuk mengucapkan itu. Boleh apa tidak? Maka jawabannya oke, mengucapkan maaf lahir dan batin atau yang serupa dengan itu di bulan Syawal itu adalah merupakan tradisi masyarakat kita. Itu tradisi masyarakat kita. Pertama kita bicara tradisi terlebih dahulu. Bagaimana Islam mensikapi tradisi dalam masalah ini? Kalau kita pernah belajar usul fikih, di antara kaidah pokok dalam usul fikih adalah al-'adatul muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi landasan hukum. Dalam pembahasan kaidah itu para ulama mengatakan adat atau tradisi itu dibagi dua. Ada al-'adah al-salihah, ada al-'adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat,
ada tradisi yang rusak, yang tidak sesuai dengan syariat. Tentu yang tidak sesuai dengan syariat kita tolak. Yang sesuai dengan syariat itu diterima dalam Islam. Itu namanya al-'adah as-salihah. Mana dasar hukum yang dipakai oleh para ulama usul fikih, bukan yang saya pakai, yang dipakai oleh para ulama usul fikih untuk membenarkan hal ini terkait dengan kaidah al-'adatul muhakkamah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah dalam ayat itu? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan jadilah engkau pemaaf, perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa 'urf itu? Urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu atau tradisi tadi itu. Jadi selama tradisi itu sesuai dengan tuntunan syariat dan perihal memaafkan sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu tidak ada masalah. Karena ini termasuk tradisi yang sesuai dengan tuntunan apa? Syariat. Mengenai mungkin ada sebagian kaum muslimin yang dengan sengaja mentekadkan untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di bulan Syawal misalnya, maka para ulama berdalil bagi yang membolehkan ya, itu berdalil kepada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat di Masjid Quba setiap hari Sabtu. Beliau mengambil wudhu dari dalam beliau, terus berjalan kaki atau mengendarai onta, terkadang mengendarai kendaraan, kadang jalan kaki menuju ke Masjid Quba setiap Sabtu. Dan salat sunnah di sana beliau, dan pahalanya sama dengan umroh itu. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika mensyarah hadis itu mengatakan ini adalah dalil, kata beliau, bahwa boleh seseorang itu mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal soleh dengan amal soleh tertentu yang sifatnya mutlak tentunya ya, itu diperkenankan, tapi dengan catatan selama hal itu tidak diwajibkan tentunya ya. Jadi selama hal itu nampak tidak diwajibkan. Misalnya ada teman sama kita cuma ngucap taqabbalallahu minni wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minkum, gak ngucap lahir batin misalnya, mohon maaf, itu jangan terus dimarahi, loh kamu kok gak minta maaf sama saya. Jangan diwajibkan. Ya, jadi mewajibkannya itu yang bermasalah. Nah, selama tidak diwajibkan, selama itu adalah merupakan satu keyakinan yang notabene adalah enggak kok, cuman saya lagi ngambil momentum Syawal ini untuk meminta maaf, sah-sah saja, silakan saja. Dan perihal memaafkan ini bukan perihal ibadah mahdhah. Ini perihal ibadah muamalah atau sosial yang kaidah asalnya adalah apa tadi? Hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dia diperbolehkan. Itu ya diantara kaidah berkaitan dengan masalah muamalah ini. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Perihal muamalah itu secara umum hal-hal yang menjadikan kegiatan atau aktivitas muamalah itu terlarang biasanya karena mengandung satu unsur maisir, judi biasanya. Yang kedua mengandung unsur gharar. Maisir itu segala sesuatu yang mengandung spekulasi yang terlalu tinggi. Semua ada spekulasinya, cuman kalau terlalu tinggi spekulasinya itu masuk dalam kategori maisir nanti. Kemudian yang kedua tidak mengandung gharar. Yang terlarang kalau mengandung gharar. Gharar itu definisinya antara lain adalah majhulul akibah, nggak jelas ujungnya, Seringkali dimaknai dengan tipu menipu lah, mengandung unsur tipu menipu. Walaupun secara definisi seringkali dimaknai dengan majhulul akibah, nggak jelas ujungnya, itu gharar namanya. Kemudian yang ketiga tidak mengandung unsur riba, baik riba ala orang-orang Yahudi, yaitu yang berkaitan dengan nasi'ah, yaitu hutang piutang, atau riba jahiliyah, ini embrionya ya, yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hutang itu kena denda. Itu
Denda itu riba jahiliyah itu nanti. Atau riba fadl nanti. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada juga riba berkaitan dengan pengambilan denda yang itu dikenal dengan istilah riba jahiliyah itu. Terus kemudian yang terakhir, ini yang secara umum ya, tidak mengandung unsur yang batil. Batil menurut agama. Jadi kalau batil, sesuatu yang batil itu kalau di kaidahnya dikatakan al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batil tidak punya implikasi hukum. Sehingga kemudian kita tidak boleh bermuamalah dengan muamalah yang mengandung unsur kebatilan di dalamnya. Batil menurut agama ya. Itu seperti itu. Syekh Abi Syuja' rahimahullah berkata, ahkamul buyu'i. Adapun ini Kitab Ahkamil Buyu'i ini adalah kitab menerangkan tentang hukum-hukum jual beli. Insyaallah kita akan bahas yang pertama pada tentang bab buyu', bab jual beli. Al buyu'u salah satu asya'a. Adapun jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yang pertama menjual sesuatu yang bisa disaksikan, maka ini hukumnya boleh. Jadi menjual sesuatu yang bisa disaksikan itu hukumnya boleh. Kalau nggak bisa disaksikan berarti ya secara umum nggak boleh. Tapi nanti kita ada pembahasan khusus. Misalnya jual beli toyol misalnya. Di sini mungkin Anda nggak pernah tahu, tapi kalau Anda pergi ke daerah sebagian wilayah Jogja agak ke Parangtritis atau mana itu, pernah ada jamaah saya naik ojek ditawari toyol. Bu, mau beli toyol apa enggak? Lagi lah, toyol ini piye bentuknya? Gundul. Terus kemudian wa bai'u syai'in mausufin fid dimmati fajaizun. Yang kedua adalah menjual sesuatu atau jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya. Speknya spesifikasinya itu diterangkan. Fi dhimmati. Jadi dia dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jadi kalau nanti biasanya berkaitan dengan akad salam ini, akad pesanan, inden. Sekarang apa nyebutnya itu orang ya, inden ya, inden. Ada istilah custom atau apa saya nggak paham istilahnya itu, macam-macam lah. Dalam Islam akad salam diperkenankan dan kita itu harus, kalau kita sebagai pembeli itu yang kita inginkan seperti apa terangkan kepada yang si penjual tadi itu. Si penjual juga wajib menerangkan tentang spesifikasi dari barang yang akan dia jual itu. Dan kalau sesuai sah akad jual belinya. Kalau nggak sesuai, maka si pembeli berhak untuk tidak membayar atau tidak mau membeli barang yang dipesan tersebut. Makanya kalau Anda termasuk yang jual belinya model seperti ini, spesifikasinya jelaskan sedetil mungkin, sekiranya orang merasa jelas dengan barang Anda, dan barang yang Anda kirim itu harus sesuai dengan pesanan. Tidak boleh tidak sesuai dengan pesanan yang spesifikasinya sudah dijelaskan hal itu. Biasanya itu namanya akad salam namanya, inden. Fajaizun, akad seperti ini boleh juga. Akad salam boleh, akad secara langsung itu juga boleh, tidak ada masalah. Idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi ya. Maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Jadi kalau sesuai dengan disebutkan sifat-sifatnya, tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan aib barang yang dijual itu, maka itu adalah boleh. Tapi kalau ada aib yang ditutupi, mohon maaf ya, barang second dibilang baru, nggak ori dibilang ori misalnya. Nah ini tidak boleh ini. Ini berarti sudah ada yang tidak sesuai. Maka tunjukkan kalau memang ada aibnya. Tapi kalau misalnya tidak ada aibnya, ya
tidak perlu kita menunjukkan aibnya. Contoh misalnya sesuatu pernah ada rusaknya, tapi udah dibenerin, udah nggak rusak lagi, udah nggak ada masalah lagi ya. Itu bukan aib lagi namanya. Nah, kalau ada aib harus diceritakan. Tapi bagaimanapun juga prinsip dalam muamalah kita memang harus jujur supaya berkah. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, kama qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bainihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Hati-hati, kalau nggak jujur keberkahannya bisa hilang. Kalau hilang berkahnya, barokah itu apa barokah? Barokah itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu adalah khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Kalau hilang berkahnya berarti hilang kebaikannya. Berarti apa? Banyak pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya tidak benar, maka luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati, makanya jangan sampai kita ini tidak jujur. Kalau ibu-ibu jual nastar bikinan teman, jangan bilang bikin sendiri. Ini nastar bikin sendiri saya, padahal bikinan teman, enggak boleh. Ada orang nawar terus bohong, ini modalnya aja belum dapat ini, hati-hati. Padahal dapat misalnya. Jangan sampai bohong. Pembeli juga jangan bohong. Baru sekali beli udah teriak, mas langganan mas biar murah. Padahal baru sekali beli. Tidak boleh. Jujur aja apa adanya, mas. Nanti kalau cocok harganya insya Allah langganan deh. Gitu. Ngomong apa adanya aja daripada bohong. Makanya hati-hati. Kebohongan itu bisa menghilangkan keberkahan. Kalau hilang berkahnya apa tadi? Hilang kebaikannya. Banyak pun yang diperoleh. Kalau cara-cara mendapatkannya nggak benar, saya ulang tadi, luarnya saja nikmat, tapi dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wabai'u ghaibatin, dan menjual sesuatu yang gaib atau yang tidak ada. Lam tusyahad, yang tidak bisa disaksikan, maka jual beli yang begini ini fala yajuzu, tidak boleh, tidak diperkenankan. Tidak boleh dalam pengertian batil, akadnya batil. Kalau batil tadi kaidahnya la as'al butlanu la asara fil hukmi, sesuatu yang batil tidak punya implikasi hukum. Berarti dalam pandangan hukum Islam, kalau akadnya batil, tidak terjadi pemindahan hak secara sah dalam Islam. Sehingga kalau itu tidak sah dan kita paksakan untuk memiliki, berarti kita telah memiliki sesuatu itu dengan batil. Dengan sesuatu yang batil, dengan cara yang batil maksud saya. Itu tidak boleh dalam Islam. Dan itu haram, terlarang. Makanya harus hati-hati, pastikan akad kita benar. Dan dalam jual beli yang tidak boleh ini adalah terkait dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, gaib misalnya gitu. Misalnya pernah ada orang itu, ya misalnya saya mau jual emas sekian. Ya mana emasnya? Oh ntar dulu, saya mau tirakat dulu. Emasnya masih di alam gaib. Mau ditarik dulu. Ada orang cerita begitu ke saya itu. Ya Allah, ini apa ceritaan ini? Allah, makanya harus jelas. Nah, apa yang diperjualbelikan itu harus jelas. Jangan ya pokoknya nggak jelas itu jangan gitu aja deh. Nah, tidak jarang samping itu batil, tidak jarang ujung-ujungnya tipu menipu itu.
wa yasihu dan sah bai'u kulli tahirin menjual segala sesuatu yang suci, muntafa'in bihi yang bisa dimanfaatkan, mamlukin yang dimiliki. Wala yasu dan tidaklah sah bai'u ainin najisatin menjual sesuatu yang najis, wala mala manfaatala fihi dan sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya. Maka dalam Islam itu yang diperjualbelikan pastikan adalah sesuatu yang suci dan bermanfaat, bisa dimanfaatkan gitu maksudnya. Maka kata para ulama tidak boleh kita menjual sesuatu yang najis dan yang tidak ada manfaatnya. Nah, nanti untuk yang najis ini dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi itu diperkenankan asalkan bisa bermanfaat. Ya kayak contoh jual bangkai ayam untuk makanan ternak lele dan macam-macam itu. Nah, itu yang sebagian dijual oleh sebagian peternak ayam itu diperbolehkan, tapi dalam madhab yang lain nanti, karena dianggap itu bermanfaat untuk makan ternak. Tapi kalau jangan curiga mau dipakai untuk dijual ayam tiren itu, jangan dijual sama mereka, bahaya juga. Kan ada orang beli ayam tiren mati kemarin itu untuk dijual ke manusia, itu tidak boleh kalau itu. Tapi kalau untuk makanan ternak itu diperbolehkan, silahkan. Seperti kalau Anda pernah ke Jawa Timur, di daerah Jombang itu ada orang jual kencing sapi itu untuk orea itu. Nah, aslinya kalau dalam mazhab Syafi'i aslinya najis dan tidak boleh itu sebenarnya. Tapi dalam mazhab yang lain nanti dia mazhab Hanafi sehingga saya di antara itu membolehkan karena bermanfaat tadi. Itu secara umum. Dan itu harus milik orang yang menjual. Jadi dalam jual beli itu harus sesuatu yang dimiliki oleh penjualnya atau wakil dari penjual. Sehingga kalau ada orang menjual sesuatu yang bukan miliknya atau dia bukan wakil dari pemiliknya, maka tidak boleh. Kalau di dalam hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894 itu ada kejadian seorang ibu-ibu beli kambing, nyuruh pembantunya beli kambing, tapi tetangganya nggak ada yang punya kambing, sampai ketemu dengan seorang wanita yang punya kambing milik suaminya, dijual tanpa seizin suaminya. Kata Nabi, jangan diulangi lagi ya kamu, ini salah, nggak boleh. Itu cacat pada akadnya itu. Kenapa? Karena yang menjual bukan pemiliknya. Itu diantaranya, makanya harus hati-hati. Atau saya pernah cerita di sini ya, ada kawan saya seorang ustadz di Pulau Gebang, sore-sore ada anak SMP lah, kelas berapa, kelas 3 mungkin, anak SMP nenteng ayam jago. Kata teman saya, Tong mau kemana? Mau jual ayam Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz beli. Jual berapa? Sekian. Dijual. Belilah sama teman saya Ustadz itu. Ditaruh depan rumahnya, kasih di kurungan gitu. Selang berapa waktu ada bapak-bapak celinguk. Kata teman saya, nyari apa Pak? Ayam jago saya belum pulang Ustadz, katanya. Ayam jago saya belum pulang. Lah, tadi saya beli ayam jago, ada anak jual ayam jago. Ini. Nah, ini ayam saya Pak Ustadz, katanya. Sehingga jelas berarti tadi yang menjual itu bukan apa? Bukan pemiliknya. Nah, ini namanya tadi al-butlanul asara fil hukmi itu, atau la ibrata fil bayini khata'uhu. Tidak dianggap sah sesuatu yang jelas salahnya itu. Nah, jadi dianggap tidak sah itu kaidah fikihnya itu gitu. Allahu Akbar. Jadi yang dimenangkan adalah pemiliknya gitu. Walaupun kalau seandainya terjadi sengketa, maka yang mengklaim itu miliknya menunjukkan bukti gitu ya. Sementara bagi yang dituduh cukup dengan sumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih, itu kata Nabi. Jadi bagi yang menuntut harus punya bukti, yang dituntut itu harus kalau dia menolak, dia wajib berani bersumpah untuk menolak tuduhannya itu. Karena kata Nabi kalau enggak begitu, nanti orang akan seenaknya ngaku-ngaku ini punya saya. Itu kalau terjadi sengketa ya. Tapi kalau sudah tidak jadi sengketa, ya beliau mengakui bahwa memang ini tadi diberi dari anak yang memang
tidak pemiliknya dan terbukti ini sebagai pemiliknya, ya sudah tidak ada masalah. Itu seperti itu. Sekarang sedikit bicara tentang seputar buyuk ya, jual beli. Tapi ini karena waktu, saya khawatir takutnya banyak pertanyaan gitu maksud saya. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Silakan yang mau tanya dulu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Kalau nggak ada, monggo Pak, monggo, silakan. Tanya, protes, marah boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Secara prinsip dulu ya, menawar itu diperkenankan dalam Islam. Jadi menawar itu diperkenankan dalam Islam. Cuman jangan kebangetan. Tapi boleh, nawar itu boleh, secara umum boleh. Ya tapi jangan kebangetan gitu. Satu dulu ya. Boleh Bu, nawar boleh. Bahkan ada yang mengatakan itu sunnah. Ya, makanya kan ada yang mengatakan sekarang pasar hilang gaungnya. Pasar itu hilang gaungnya. Karena kalau kita ke mall nggak ada transaksi jual beli, tawar menawar itu udah ada. Kalau di pasar tradisional kan masih ada kan. Piro iki yu 1.500 ya, itu masih ada tawar menawar itu. Makanya yang soheh itu tawar menawar itu sebenarnya. Nah, jadi boleh Pak, tidak ada masalah. Cuman Allah itu menyukai, kata Nabi Okamakal, orang yang dalam jual belinya itu memudahkan, gampangan dan enakan gitu loh Pak. Maka kalau Bapak nawar terlalu rendah kan gak enakan namanya itu Pak. Ya sama dengan orang yang dengan sengaja ngasih harga terlalu tinggi itu juga gak enakan namanya. Walaupun secara hukum sah-sah saja, tidak ada masalah. Makanya tadi kalau Bapak nawarnya terlalu rendah banget, bikin orang marah, sampai ngenyek ya. Itu ya wajar kalau orang itu marah. Jadi lain kali tawar tidak apa-apa Pak, tapi tawar yang sewajarnya. Kecuali Bapak barangkali mau beli banyak ya. Ayo Pak, sakmene ya aku tak tuku akeh. Nah, monggo lah silakan. Tapi kalau beli cuma satu, udah gitu nawarnya terlalu ke bawah, kasihan juga. Ya, saya kira, tapi secara hukum boleh Pak, ada. Siapa tahu berhasil gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang ada sebenarnya orang itu kalau tawar terlalu rendah itu dianggap menghina. Ngenyek sampean gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Bagus. Saya itu senang dengan beberapa kemasan yang bertulisan begini. Berat saat ditimbang adalah sekian. Dan ada kemungkinan akan menyusut seiring berjalannya waktu. Apa keterangannya gitu lah, kurang lebih gitu. Jadi berat saat ditimbang adalah sekian. Seiring berjalannya waktu atau apa keterangan itu akan mengalami penyusutan. Itu tidak gharar, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dijelaskan. Jadi dia menjelaskan, dia tidak memastikan bahwa itu akan stabil segitu beratnya. Beliau mengatakan kemungkinan ada mengalami penyusutan. Itu terangkan itu Pak. Nah, di dalam akad Islam itu ini yang dituntut memang kejelasan itu. Itu satu dulu. Jadi kalau Bapak misalnya jual kemasan menggunakan istilah berat dan ada kemungkinan akan menyusut berat itu, terangkan saja. Berat saat ditimbang sekian, kemungkinan akan terjadi penyusutan. Nah, terangkan saja Pak, tidak ada masalah. Itu satu. Kayak saya kalau beli di online itu misalnya beli ayam, berat saat hidup sekian.
Setelah dipotong kemungkinannya jadi cuma sekian gitu. Nah itu tidak boleh bohong itu. Berat pas saat hidupnya harus segitu. Kalau kurang dari itu harus diterangkan itu. Nah, makanya akan lebih aman kalau Bapak pakai penjelasan seperti itu. Satu. Yang repot itu ada orang nanya ke saya. Ustadz, saya ini agen Ustadz. Yang ngepul kan bos. Saya tahu-tahu dikirim aja gula plastik sekiloan itu. Terus terigu tepung yang setengah kiloan itu macam-macam. Itu saya timbang nggak sampai sekilo itu Ustaz. Saya bingung jualnya gimana dia. Kan bukan saya yang curang, yang curang kan atasan saya. Gimana Ustaz dia bilang itu. Maka saya jawab, nanti ibu jualnya jangan jual kiloan berarti, jual plastikan aja. Kalau orang beli, bu beli gula sekilo, maaf bu saya nggak jual kiloan, jual plastikan. Jual plastikan. Sama dengan yang bensin ecer itu. Kalau nggak seliter jangan bilang seliter itu. Bilang aja sebotol. Ini sebotol sekian. Begitu. Nah, itu lebih aman dan lebih berkah insyaallah. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Jadi kasih keterangan penjelasan gitu kalau Bapak termasuk yang begitu. Misalnya Bapak masa jual es batu ya. Es batu itu kiloan apa enggak es batu yang Bapak jual itu? Oh iya. Terus Bapak jualnya plastikan aja udah. Jual plastikan aman kalau jual plastikan. Jangan jual kiloan. Kita jual plastikan seplastik segini, Bu gitu. Gitu aja. Karena es batu pasti nyusut ya. Monggo silakan yang lain. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Oke, monggo Pak. Ini sering terjadi jual beli yang seperti Bapak tadi ceritakan bahwa Bapak Ustaz beli ayam jago. Tidak tahu kalau ayam itu curian. Oh. Tiba-tiba ayam itu disembelih dimasak. Nah, habis dimakan, habis itu baru tahu kalau itu ayam curian itu bagaimana. Illa maqad salaf, yang lalu biar berlalu, sudah habis mau gimana Pak? Sudah habis. Illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Ya itu ya sudah gimana, udah terlanjur. sudah masuk perut ya. Ya. Jadi ya sudah, kalau masih tadi kan ketahuannya masih hidup Pak. Kalau masih hidup kembalikan. Karena itu batal akadnya. Kalau terlanjur dimakan mau gimana lagi Pak? Kecuali yang punya ayam menuntut ganti. Tapi itu ya gimana menggantinya, sementara kan itu ada ketidaksengajaan membeli dari pihak yang telah mencuri, ya urusan sama yang mencuri itu sudah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua. Jelas semua nggih? Oh nggih, monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barang yang kita pesan spesifikasinya yang dijelaskan di toko itu ternyata tidak sesuai, maka kita punya dua hak: tetap menerimanya kalau kita tidak mempersoalkan, atau kita mengembalikan. Itu hak Bapak itu. Ya sependek yang saya ketahui di toko-toko online itu, kayak yang saya tahu Tokopedia diantaranya, itu kita diberi kesempatan untuk mereturn itu. Kalau kurirnya yang bagus itu biasanya dijelaskan. Kayak saya pernah beli sesuatu itu tumpah. Kata kurirnya, "Pak, ini tumpah, Pak. Bagaimana mau lanjut? Apa dikembalikan?" Saya bilang, "Kembalikan aja, Pak. Itu tumpah." Harusnya kan tidak boleh tumpah itu. Itu kok tumpah itu. Ya udah kembalikan aja. Dikembalikan, tidak lama saya dijapri oleh
oleh penjualnya, "Pak, kenapa di return?" Saya tunjukkan foto dan sama video dari kurirnya. "Mohon maaf Pak," kata kurirnya, "tumpah." Saya kan nggak mungkin terima barang tumpah. Akhirnya dia harus mau mengerti itu. Nah, jadi kan itu kelalaian pada dia. Kalau di Nihayatuz Zain itu sebutkan satu kaidah begini, at-talafu qabla al-qabdi fi dhamanil bai'. Kerusakan sebelum terjadi penerimaan itu resiko ditanggung oleh penjual. Kita belum terima barang rusak dalam perjalanan, itu bukan tanggungan kita, itu tanggungan dia. Itu rumusnya, at-talafu qabla al-qabdi fi dhamanil bai'. Tapi kalau at-talafu ba'dal qabdi fi dhamanil mushtari. Jadi kalau kita udah terima, kita udah menikmati, terus tahu-tahu rusak, itu tanggung jawab kita sudah itu. Makanya kan kalau di toko-toko online itu ada saat membuka barang, tolong divideokan gitu ya, dan tidak dijeda gitu. Itu untuk kalau mau di return itu dan seterusnya. Saya kira ngeten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah berikan hidayah selalu untuk kita, Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.